Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas rahasia salat tahajud. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Yang pertama, salat tahajud adalah sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mengenai ayat ini, mereka sengaja melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud. Di malam hari mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur menjelang subuh. Dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. 2. Tidak sama antara orang yang salat malam dan yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang dimaksud kunut dalam ayat ini bukan hanya berdiri, namun juga disertai dengan khusyuk. Salah satu maksud ayat ini, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya, tentu saja tidak sama. 3. Salat tahajud adalah sebaik-baik salat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa salat sunnah di malam hari lebih baik dari salat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, di antaranya Abu Ishaq Al-Maruzi dan yang sepaham dengannya, bahwa salat malam lebih baik dari salat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa salat sunnah rawatib lebih afdal atau lebih utama dari salat malam karena kemiripannya dengan salat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadis. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, waktu tahajud di malam hari adalah sebaik-baik waktu pelaksanaan salat sunnah. Ketika itu hamba semakin dekat dengan Rabb-Nya. Waktu tersebut adalah saat dibukakan pintu langit dan terijabahi atau terkabulnya doa. Saat itu adalah waktu untuk mengemukakan berbagai macam hajat kepada Allah. Amr bin As mengatakan, satu rakaat salat sunnah di malam hari lebih baik dari 10 rakaat salat sunnah di siang hari. Ibnu Rajab mengatakan, di sini Amr bin As membedakan antara salat malam dan salat siang hari. Salat malam lebih mudah dilakukan sembunyi-sembunyi dan lebih mudah mengantarkan pada keikhlasan. Inilah sebabnya para ulama lebih menyukai salat malam karena amalannya yang jarang diketahui orang lain. 4. Salat tahajud adalah kebiasaan orang salih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang salih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. 5. Sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan salat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar, sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya ia mau melaksanakan salat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. 6. Salat tahajud adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat yang fardu adalah salat malam. 7. Salat tahajud merupakan kemuliaan bagi orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata,
Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang mukmin itu ada pada salat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. 8. Salat malam adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." 9. Salat malam sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang tingkatan dalam derajat, memberi makan, ucapan yang santun, dan salat di malam hari ketika orang lain tidur. 10. Dapat menguatkan hafalan Al-Quran, membantu bangun untuk salat subuh, mencontoh generasi terdahulu, dan lainnya. 11. Mengusir penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sedikit yang menyadari bahwa kepatuhan kita mengerjakan ritual keagamaan, semisal sholat tahajud, akan memberikan pengaruh pada meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Saleh. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa di saat yang sama ketika kekebalan tubuh sudah meningkat, otomatis segala penyakit yang menyerang akan musnah dengan sendirinya. 12. Menjauhkan diri dari kelalaian hati. Manfaat salat tahajud yang lainnya adalah menjauhkan diri dari kelalaian hati. Penjelasan tentang ini dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengerjakan salat pada malam hari dengan membaca 100 ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang lalai. Dan apabila membaca 200 ayat, maka sungguh ia akan dicatat sebagai orang yang selalu taat dan ikhlas. Melaksanakan salat tahajud mungkin agak berat bagi sebagian orang karena melihat waktu pengerjaannya pada jam-jam di mana kita biasanya tertidur pulas. Godaan untuk melanjutkan tidur pastinya sangat besar di waktu tersebut. Maka dari itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat tahajud berarti ia telah berhasil melawan godaan dalam dirinya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14. Meringankan lamanya berdiri pada hari kiamat. Manfaat salat tahajud yang lainnya adalah meringankan kita ketika berdiri pada hari kiamat nanti. Keterangan tentang ini sesuai yang pernah diungkapkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, barang siapa yang senang bila lamanya berdiri di hari kiamat diringankan oleh Allah, maka hendaklah ia memperlihatkan dirinya kepada Allah di malam hari dengan sujud dan berdiri mengingat hari akhir. 15. Mencegah perbuatan dosa dan menghapus kejahatan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahli radhiyallahu an yang berbunyi, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekati diri kepada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan dan menangkal penyakit dari badan. 16. Muka tampak berkilau dan bercahaya. Manfaat salat tahajud yang lainnya adalah membuat muka berkilau dan bercahaya. Tentang ini, pernah suatu ketika Hasan Al-Basri radhiyallahu an ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus? Hasan Basri menjawab, karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari, kemudian Allah memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Terkait dengan ini pula, Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, sesungguhnya sholat malam itu dapat memberikan sinar yang tampak di wajah dan membaguskannya. Sebagian istri memperbanyak melaksanakan sholat malam. Ketika ditanyakan kepada mereka mengenai hal tersebut, mereka menjawab, sholat malam itu dapat membaguskan wajah dan kami senang bila wajah kami menjadi lebih bagus. 17. Dapat melancarkan aliran darah. Manfaat sholat tahajud yang lainnya dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh. Bangun pada pukul 2.30 untuk melaksanakan sholat tahajud ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh. Pada waktu tersebut, udara di sekitar sangat segar, bebas dari polusi. Pada saat itu juga, tubuh mempunyai kesempatan untuk menggerak-gerakkan seluruh otot yang membuat tubuh lebih segar dan aliran darah terasa lebih lancar. 18. Jaminan masuk surga.
Ini sesuai dengan keterangan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, salat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat." 19. Akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertahajud memilih bangun di tengah malam dan meninggalkan tidur yang nyaman demi untuk bersujud di hadapan Sang Pencipta. Segala pengampunan Allah akan diberikan pada orang bertahajud tersebut. Hal ini tentu saja disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai mereka. 20. Dapat menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Tentang ini, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang bermimpi, ia akan menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun berharap mendapat mimpi yang dapat kuceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Aku adalah seorang anak muda berjaga. Aku tidur di masjid pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku bermimpi seakan-akan dua malaikat mengambilku dan membawaku ke neraka. Ternyata ia adalah bangunan seperti bangunan sumur. Ia memiliki dua palang seperti palang sumur. Di dalamnya terdapat manusia yang telah aku kenal. Maka aku mulai mengucapkan, aku berlindung dengan nama Allah dari neraka." Kemudian seorang malaikat menemui keduanya. Maka ia berkata kepadaku, "Janganlah takut. Mimpi ini aku ceritakan kepada Hafsah." Maka Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, andai kata ia mengerjakan salat pada waktu malam." Salim berkata, "Setelah itu Abdullah tidak tidur pada malam hari kecuali hanya sebentar." 21. Akan meraih husnul khatimah di saat ajal menjemputnya. Ketika semua menyadari bahwa semua yang bernyawa pasti akan berpisah dan meninggalkan dunia ini menuju tempat abadi di akhirat, salat tahajud sangat bermanfaat bagi siapa saja yang mengerjakannya. Karena salat ini bisa membantu orang tersebut untuk mencapai husnul khatimah. 22. Mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai ibadah nafilah bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashkar menerangkan, at-tahajud adalah salat di waktu malam sesudah bangun tidur. Adapun makna ayat sebagai ibadah nafilah, yakni sebagai tambahan bagi ibadah-ibadah yang fardu. Disebutkan bahwa salat lail itu merupakan ibadah yang wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai ibadah tatawwu. 23. Melaksanakan qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang salih dan calon penghuni surga. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, seandainya ia mau salat di waktu malam." Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Am bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatiku dengan sabdanya, "Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Ia dahulu mengerjakan salat malam, lalu ia meninggalkannya." 24. Mengerjakan qiyamul lail adalah salah satu sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan terhindar dari dosa-dosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian melakukan salat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Ia sebagai amal takarrub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan." 25. Mengerjakan qiyamul lail atau salat tahajud adalah merupakan kemuliaan dan kewibawaan bagi seorang mukmin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Malaikat Jibril mendatangiku, lalu ia berkata, 'Hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu pasti akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu pasti akan berpisah dengannya.
dan beramallah sekehendakmu, karena kamu pasti akan diberi balasan oleh Allah pada hari kiamat. 26. Barang siapa mengerjakan qiyamul lail atau salat tahajud dengan niat ikhlas karena Allah semata dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan terpelihara dari gangguan setan dan ia akan bangun di pagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan qiyamul lail atau salat tahajud, maka ia akan bangun di pagi hari dalam keadaan jiwanya dililit kekalutan dan malas untuk beramal soleh. Hal ini berdasarkan hadis sahih berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat ia tidur dengan 3 tali ikatan, di mana pada tiap ikatan tersebut ia meletakkan godaan. Kamu mempunyai malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Lalu jika ia berwudu, maka lepaslah tali ikatan yang lainnya. Dan jika ia mendirikan salat malam, maka lepaslah seluruh tali ikatan, sehingga pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan baik jiwanya. Namun, bila ia tak melakukan hal itu, maka pagi harinya jiwanya menjadi jelek dan menjadi malas beraktivitas. Dan pada suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang tidur semalam suntuk hingga pagi, yakni tiba pada waktu subuh tanpa melakukan qiyamul lail. Maka beliau bersabda, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. 27. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail atau salat tahajud, maka ia berkesempatan mendapat sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu di mana doa akan dikabulkan dan dosa-dosa akan diampuni Allah Ta'ala bila ia memohonkan ampunan kepadanya. Hal ini berdasarkan hadis sahih berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam terdapat suatu saat, tidaklah seseorang muslim mendapati saat itu, lalu ia memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala dari urusan dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan memberikannya kepadanya. Demikian itu terjadi pada setiap malam. 28. Orang yang mengerjakan qiyamul lail secara kontinu atau istiqamah akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hal ini berdasarkan hadis sahih berikut ini. Barang siapa yang bangun malam dan membangunkan istrinya, kemudian mereka berdua melaksanakan sholat 2 rakaat, maka mereka berdua akan digolongkan ke dalam golongan para lelaki dan para wanita yang banyak berzikir atau mengingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.